Pemirsa, jumpa kembali dalam Zooming with Primus. Kali ini kita berdiskusi tentang peran BP Jam Sostek saat pandemi. Untuk membahas apa saja dan bagaimana peran BP Jam Sostek bagi masyarakat di tengah pandemi, saat ini telah bergabung bersama kami 3 narasumber yang kompeten di bidangnya. Pertama, Pak Sumarjono, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BP Jam Sostek. Ada Pak Paulus Agung Pambudi, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN, dan Pak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Nah, pemirsa, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sudah mengubah begitu banyak hal. Tidak hanya menimbulkan orang sakit dan meninggal, tetapi menimbulkan kerusakan ekonomi yang sangat signifikan. Kontraksi ekonomi sudah terjadi pada kuartal kedua 2020 dengan pertumbuhan minus 5,3%. Dan sekarang kita di bulan Oktober, sebentar lagi kita akan mendapat pengumuman dari BPJS. Dan kemungkinan besar kuartal ketiga juga masih minus. Dan mungkin juga kuartal keempat masih minus. Banyak sekali orang yang dirumahkan dan juga di PHK. Nah, pertanyaan kita, bagaimana BP Jam Sostek ini berperan di tengah pandemi? Tentu saja bagaimana melayani anggotanya yang ter-PHK, yang dirumahkan, atau yang menarik kembali dananya. Untuk itu kita dengar lebih dulu yang mengelola Jam Sostek, yaitu Pak Sumarjono. Silakan Pak Sumarjono. Terima kasih Pak Primus, selamat siang. Ya, betul sekali bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini luar biasa di hampir seluruh sektor usaha. Mungkin hanya bidang tertentu saja yang kemudian bisa meraih laba. Nah, pembatasan aktivitas masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19 ini juga berpengaruh, berimbas pada perekonomian. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Primus. Nah, kinerja ekonomi yang melemah akibat COVID ini tentu juga berimplikasi kepada bidang ketenagakerjaan yang langsung nyata. Ada 2 hal, yaitu peningkatan jumlah pengangguran akibat PHK, dan saya kira juga akan ada perubahan landscape pasar tenaga kerja ke depan. Nah, tentu peningkatan jumlah pengangguran akibat PHK secara masif dan lesunya pasar tenaga kerja berdampak pada kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan atau panggil kami BP Jam Sostek. Nah, kinerja kepesertaan pada sektor penerima upah ini sedikit terganggu dengan capaian bulan September terhadap target tahun 2020 sebesar 54,51% atau setara dengan 50,4 juta pekerja. Dan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, ini sedikit menurun, yaitu 94,94% atau tahun lalu itu 53,1 juta pekerja di bulan September 2019. Begitu pula dengan penerimaan iuran yang mencapai 67,25% atau setara dengan 55,48 triliun dari target pada periode September 2020. Namun kalau kita melihat year on year, ini masih terjadi peningkatan sebesar 5,33% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pak Primus, sebagai bentuk kepedulian kepada pemberi kerja dan pekerja tentunya dalam masa yang sulit ini, di saat pandemi COVID-19, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan relaksasi iuran. Ini berupa keringanan iuran program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,
diskonnya tidak tanggung-tanggung, yaitu 99%. Kemudian penundaan iuran jaminan pensiun besarnya juga 99%. Yang ketiga, ini ada kelonggaran batasan untuk pembayaran iuran yang biasanya di tanggal 15 setiap bulannya, ini bisa diundur menjadi tanggal 30 bulan berikutnya. Kemudian pengenaan denda pun demikian, dikurangi dari 2% menjadi 0,5%. Nah, tentu relaksasi iuran ini ada pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan iuran, namun kami berpendapat bahwa relaksasi ini adalah langkah yang tepat untuk tetap memberikan perlindungan kepada peserta, dan yang perlu saya tegaskan di sini adalah bahwa adanya relaksasi iuran dan penurunan kinerja dari sisi iuran tersebut, BPJS Ketenagakerjaan kami pastikan memberikan manfaat kepada peserta, tidak terpengaruh. Jadi kami akan tetap sesuai dengan regulasi yang ada. Mungkin demikian Pak Primus. Sebelum saya ke narasumber lain, saya elaborasi sedikit data biar diskusinya lebih mengalir. Tadi disebutkan Pak Sumarjono, year on year itu hitungan dari September ke September atau Agustus data terakhir Pak? Data yang dimiliki oleh BP Jam Sostek. Sampai dengan September, Pak Primus. Oke, September ya. Jadi sampai September 2020, itu berapa sebetulnya anggota BP Jam Sostek? 50,4 juta pekerja. 5,4 juta pekerja, itu ada penurunan apa tidak dibanding tahun lalu? Anggotanya. 50,4 juta pekerja. Ya. Tahun lalu 53,1 juta pekerja. Jadi turun dalam hal ini Pak Primus. Turun ya. Karena seperti tadi ada sektor-sektor tertentu seperti jasa konstruksi yang kita tahu bahwa alokasi pemerintah untuk jasa konstruksi ini dialokasikan lebih dibobotkan pada penanggulangan COVID-19. Ya. Kemudian di sisi yang lain ada PHK yang tadi kami sampaikan Pak Primus. Ya. Kemudian dari angka 54 juta itu total dana dari peserta berapa Pak? Sampai September 2020? Sampai dengan September kurang lebih dana keseluruhan yang kita kelola 450 triliun Pak Primus. Dibanding periode yang sama 2019? Cukup naik, kalau tidak salah di 2019 itu 430 triliun. Iya Pak. Kemudian ini dari total dana ini berapa investasinya Pak? Dana yang sekarang ada di investasi, di berbagai instrumen investasi. Ya, mostly berada di investasi karena kebanyakan adalah di jaminan hari tua Pak Primus. Jadi mostly ada di sana. Banyak di sana ya. Ada mengalami penurunan cukup signifikan nggak Pak? Investasi yang mungkin bisa kami sampaikan, memang sekarang kita tahu ada beberapa instrumen yang sedang lesu seperti saham seperti itu, tapi alhamdulillahnya adalah kami lebih banyak berada di karena ada regulasi dari OJK juga, kita menanamkan investasinya di obligasi pemerintah lebih banyak di sana. Ya, tentang mungkin itu nanti 60% lebih. 60% di SBN ya? Ya, mungkin lebih dari 60% Pak Primus. Ya, baik. Saya ke Pak Agung Pambudi. Bagaimana Pak Agung, Anda sebagai anggota Dewan DSJN melihat BP Jam Sostek bekerja di tengah pandemi untuk melayani anggota? Iya, makasih Pak Primus. Ya, Pak Jono, Pak Timbul, selamat siang. Ada beberapa hal yang penting menjadi catatan ya, khususnya ketika kita bicara tentang pelayanan BP Jam Sostek di masa pandemi ini. Namun sebelum masuk ke pelayanan khusus di masa pandemi ini, rasanya juga baik untuk sedikit saja menambahkan dari
data-data yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sumarjono. Misalkan ketika Pak Sumarjono menyampaikan bahwa keanggotaan BP Jam Sostek ini sekitar 51 juta, namun patut dicatat bahwa dari keanggotaan 51 juta itu sayangnya yang aktif itu di kisaran 57% sendiri begitu ya. Jadi ada 42% sendiri yang tidak aktif dari 51 juta itu. Nah, dari sisi itu tentu terbayang bahwa ada keterbatasan jangkauan dari pelayanan BPJS ketenagakerjaan ini begitu. Dan juga keterbatasan pada sisi masukan pendanaan. Itu menjadi salah satu catatan penting. Kemudian kalau kita bicara secara khusus mengenai kaitannya dengan pandemi ini, Pak Marjono tadi sudah sampaikan ada sejumlah relaksasi yang berdasar dari PP 49 ya, PP 49 2020 yang diterbitkan sekitar bulan Agustus lalu, yang memberikan relaksasi pada dasarnya jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, itu yang tanpa syarat semua dapat, serta ada relaksasi untuk jaminan pensiun yang itu bersyarat begitu, bersyarat untuk membuktikan sejumlah hal baru mendapat hak untuk mendapatkan itu. Tentu relaksasi ini bagus dan dalam dimensi kepemerintahan itu memang yang dimaksudkan. Sayangnya memang kita mencatat bahwa cukup terlambat relaksasi ini dari sejak awal Presiden memerintahkan sampai kemudian keluar PP-nya itu sekitar 4 bulan sendiri begitu. Sebenarnya kami, kalau saya bagian dari DJSN tentu bagian dari satu ekosistem kepemerintahan, termasuk di dalamnya harus dalam tanda petik bertanggung jawab. Kenapa bisa sampai lambat sekali menerjemahkan perintah Presiden itu gitu. Sementara kondisi di lapangan meminta pekerja untuk tidak seperti biasanya, tetapi extraordinary. Tapi ya pada faktanya itu yang sudah terjadi dari koordinasi kementerian lembaga, ternyata memang pace-nya belum seperti yang bisa diharapkan untuk mengejar pandemi, menangani pandemi ini. Nah, soal pelayanan, ada satu hal yang juga baik dilaksanakan oleh BP Jam Sostek dalam hal ini adalah pelayanan ketika memberikan manfaat kepada peserta BP Jam Sostek melalui apa yang disebut sebagai lapa asik gitu ya, pelayanan tanpa kontak fisik, yang pada dasarnya ini melengkapi dari jenis pelayanan yang sudah diberikan oleh BP Jam Sostek. Kalau selama ini pelayanannya suaranya tidak dengar Pak. Oh ya. Cukup terdengar Pak? Iya sudah. Silakan Pak. Saya harus lebih mendekat begitu Pak. Iya. Baik. Jadi layanan lapa asik ini melengkapi dari layanan sebelumnya yang sudah ada melalui konvensional dan yang juga layanan jemput bola yang ada mendatangi langsung perusahaan-perusahaan skala besar misalkan. Nah, lapa asik ini dalam tingkat tertentu saya bisa mengatakan sebagai transformasi pelayanan BPJS ketenagakerjaan yang dipercepat gitu. Jadi ada hikmah juga dari pandemi ini yang membawa percepatan pelayanan klaim jaminan ketenagakerjaannya. Pak Marjono mestinya tadi yang menceritakan, tapi karena beliaunya tadi tidak menceritakan, ya saya lah yang ceritakan begitu, bahwa saya sendiri melihat di lapangan, misalkan satu orang pemberi jasa layanan itu bisa di saat yang bersamaan memberikan layanan kepada 5 orang begitu melalui mekanisme lapa asik itu. Artinya di sini apa? Transformasi percepatan transformasi pelayanan tadi yang saya sampaikan, bahwa kondisi yang menantang ini memberikan satu solusi yang penting untuk tidak hanya dilaksanakan nantinya pada saat pandemi ini, tetapi di masa depan, bahwa platform teknologi itu akan sangat bermanfaat. Dan
produktivitasnya jauh melonjak daripada ketika dilakukan pelayanan yang hanya berbasis konvensional gitu. Tentu kita juga mencatat bahwa ada keterbatasan IT, ini bagiannya Pak Marjono juga, yang dalam tingkat tertentu juga masih perlu harus ditingkatkan, karena di sana misalkan pelayanannya sangat cepat, tetapi antrean untuk masuk ke dalam sistem untuk bisa diberikan pelayanan itu masih cukup lama begitu misalkan. Jadi ini kalau di konteks perizinan usaha misalnya, online single submission bisa cepat tetapi memenuhi prasyarat untuk itu yang cukup bisa lama gitu. Nah, ini sangat penting begitu untuk disampaikan bahwa BP Jam Sostek juga telah mencoba melakukan sesuatu untuk perbaikan pelayanan itu gitu. Nah, di sisi lain kalau melihat sebenarnya nanti mungkin kita diskusi lebih lanjut soal pandemi itu sendiri, tetapi sebelum ke sana ada tadi Pak Marjono menyebutkan tentang jumlah kepesertaan segala. Per saat ini memang kalau kita berbicara tentang target dari populasi yang mestinya bisa tercakup, memang masih cukup jauh ya, cukup jauh, dan rasanya juga untuk pencapaian target RKAT juga belum tercapai, cukup banyak yang persentase belum tercapai di sana. Ini satu tantangan begitu, karena begini, ada satu segmen lain juga yang belum mendapatkan pelayanan dari BP Jam Sostek itu, yaitu segmen untuk pekerja non formal begitu, atau dalam skala yang mikro level begitu. Padahal itu menjadi sangat penting begitu. Kenapa saya mengatakan sangat penting? Karena kalau kita bicara perusahaan-perusahaan besar, kalau kita bicara perusahaan-perusahaan menengah, relatifly mereka sudah memiliki tingkat pelayanan tertentu pada jaminan masa tuanya maupun jaminan kesehatan. Kalau jaminan masa tua misalkan, salah satunya sudah cukup banyak, sekian puluh juta peserta yang sudah mengikuti program dari DPLK dan DPPK itu untuk jaminan pensiun ala swasta lah, simpelnya seperti itu, yang tidak melalui BP Jam Sostek. Nah, perusahaan-perusahaan besar sudah cukup banyak yang komplain, perusahaan menengah menengah ada yang comply dan tidak, tetapi yang memang sangat belum adalah perusahaan skala kecil mikro. Nah, justru di klaster inilah yang sangat membutuhkan perlindungan ketenaga kerjaan. Tadi JKK, JKM, JHT, dan JP. Nah, disinilah mungkin kalau ke depan bagi pimpinan mendatang, karena saat ini juga sedang dalam proses pansel untuk seleksi pimpinan direksi dan Dewan Pengawas ke depan. Salah satu yang menurut saya strategik untuk mendapat perhatian lebih adalah peningkatan kepesertaan dari segmen itu. Karena dari sanalah yang pasarnya masih besar, dan juga dari sanalah yang memang lebih membutuhkan perlindungan dibanding dari pekerja-pekerja yang sudah ada di perusahaan-perusahaan besar. Baik, mungkin Pak untuk sementara itu Pak Primus. Jumlah pekerja yang ada di sektor informal itu sekitar 74 juta, jadi memang perlu mendapat perhatian. Kita minta pandangan dari Pak Timbul Siregar sebagai koordinator advokasi BPJS Watch. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Primus. Jadi kehadiran jaminan sosial kan memang diabdikan untuk kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Jadi kalau kita mau lihat dalam konteks hubungan industrial, memang harusnya juga untuk kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dan kesejahteraan atau membantu kalangan pengusaha. Nah, ini memang juga ketika muncul, mohon maaf. Iya Pak. Ya, silakan Pak. Betulkan juga dulu smartphone-nya. Ya, pemirsa, kita masih berdiskusi tentang peran BP Jam Sostek saat pandemi, lagi dengan Pak Timbul Siregar. Nah, barangkali kita kembali ke Pak Sumerjono merespons apa yang dijelaskan oleh Pak Agung. Silakan Pak Sumerjono. Tadi dikatakan kepesertaan kita, yang kita tahu bahwa BP Jam Sostek ini
ada sebagian yang dialihkan ke BPJS Kesehatan ya, yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan ya. Tapi yang ada masih tertinggal terbesar adalah jamin hari tua, itu daging terbesar, kemudian ada jamin kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan bakal ada jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi yang existing ini, bagaimana coveragenya terhadap yang formal sekitar 65 juta dan 74 juta yang informal, Pak? Ya, Pak Primus, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Agung. PR kita memang berada di sektor bukan penerima upah atau sektor informal yang jumlahnya 70-an juta ke atas. Ini PR yang luar biasa dan sebenarnya kami juga punya beberapa inisiatif yang kami lakukan, Pak Primus. Karena kalau kita menjangkaunya langsung itu pasti perlu effort yang luar biasa, biaya yang luar biasa. Sehingga kami menggandeng apa yang kami sebut sebagai agen perisai. Perisai ini adalah seperti agen-agen di perusahaan asuransi ataupun laku pandai di perbankan. Mereka punya komunitas tertentu dan kita minta mereka untuk mengkoordinir untuk akuisisi dan juga kita berikan aplikasi untuk itu. Semuanya paperless sehingga memudahkan juga dan dari sisi fraud kita bisa tekan habis karena mereka harus memiliki rekening sehingga pada saat mereka menerima uang dari para pekerja bukan penerima upah mereka kemudian bisa langsung kita potong dari rekening yang dimaksud. Ya, Pak Sumarjono. Jadi artinya sektor informal ini kepesertaannya memang lagi ada effort yang besar dari BP Jam Sostek untuk mengejarnya. Tapi elaborasi ini nanti kita tunggu setelah jeda berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah jeda berikut.